Oke Bu Lina, Iya. gimana nih? Kira-kira Ibu Ayu ada yang ini nggak ya? Nemenin moderatornya kayaknya dengar-dengar panitia nyiapin Oh, moderator yang jelas. kece-kece Oke. nih. Karena ini rangkaian dari peringatan 21 tahunnya Cikal, kita Mm-mm. pengen Mm-mm. semua komunitas tuh terlibat, Om Bowo. Salah Oh, keren, satunya keren, nih keren, para murid keren. nih. Oke, Mm-mm. kita kenalan dulu ya. Boleh, Siapa boleh, nanti boleh. akan nemenin Bu Ayu ngobrol selama Ya, kurang lebih 1 jam ke depan. oke. Yang pertama ini ada Najia Hani Assegaf. Oke, Najia, halo. Halo, Najia. Oke. Oke. Hai. Oke, Ya. Najia bisa kenalan dulu dari mana? Siswa dari manakah? Cikal Halo 1, aku kelas Najia. 11. Aku murid divisi psikolog. Oke, murid DIP psikolog. Oh, Kebayang nggak Om Bowo? oke. Wow, Udah keren jadi banget. psikolog. Mungkin boleh cerita nggak Najia, kenapa punya ketertarikan jadi atau ngambil psikolog ini? Halo, Najia. Suara kami Kayaknya terdengar? lagi nge-freeze ya. Oh, Nge-freeze nih kayaknya. Aku nunggu Najia, aku kenalin dulu yang satunya ya. Ada Hadiah. Halo Hadiah. Hai, Oke, kenalan dulu Hadiah. Dari mana? aku Hadia, aku siswa dari Sekolah Cikal 1, dan aku juga murid psikolog DIP. Aku kelas 11. Oke, oke. kelas Halo 11. Najia. Hadiah, oke. Hadiah boleh cerita sedikit ketertarikannya dengan psikologi dari kenapa, mulai kapan? Memang dari aku SMP sama project-project, aku udah sangat tertarik sama topik psikologi karena itu hal yang banyak orang gak terlalu aware beberapa pentingnya psychology and like mental health. Jadi aku juga plannya di masa depan mau belajar lebih dalam tentang psikolog dan menjadi psikolog. Wow, amazing. Wow, inspiring banget nih. Jadi tetap semangat ya kita untuk belajar terus. Penerusnya Bu Ayu kayaknya nanti ya Bu Ayu. Iya. Dokternya udah siap. Oh, jadi nanti langsung belajar langsung sama Bu Ayu nih hari ini. Iya, benar. Tadi ada kuisnya loh. Wah, mantap. Oke, ada lagi Bu Lina? Najia tadi aku belum dengar ceritanya ya, kenapa. Najia gimana? Udah Najia bisa ada tertarik suaranya? di psikologi nih. Iya. Aku kayak sebenarnya aku cuma mau belajar psikologi karena aku suka banget belajar tentang cara pola pikirnya orang. Terus aku pengen banget bisa bantu orang lain juga. Terus aku tahu mental health itu penting. Jadi itu arah yang aku mau ambil sebenarnya. Wow, keren. Mantap. Siswa kelas 11 loh, membawa muridnya Cikal. Pikiran anak-anak sekarang tuh ini banget ya, panjang-panjang banget. Kayak kita kemarin kuliah, ya abis SMA langsung kuliah. Mereka udah prepare dari kelas 11 kayak mungkin dari kelas 10, kelas 9 ya. Oke. Oke, lanjut mempersingkat aja nih, lanjut ya. Silakan Najia sama Hadiah bisa ngobrol atau dari Bu Ayu sendiri. Ya mungkin panggung kami serahkan ke ibu-ibu, mbak-mbak moderator, silakan. Jadi tadi sudah ada perkenalkan diri, saya Hadiah dan hari ini saya sama rekan saya Najia dan kita akan menjadi moderator untuk sore hari ini dan kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai kesehatan mental dan Najia. Ya, saat sesi berlangsung, jika ada pertanyaan apapun bisa disampaikan lewat kolom chat. Nanti kita bakal diskusi sama Ibu Ayu Ningtyah. Kami juga berharap dalam sesi ini kita semua bisa mempelajari hal yang baru dan dapat insight yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan Bu Ayu. Oh, oke, sudah dilemparkan ke saya bolanya. Oke, selamat siang menjelang sore buat semuanya. Ini tadi apa? CTM ya? Betul ya, CTM ya. Cikal team member, selamat siang menjelang sore semuanya. Hari ini kita mau bicara tentang awareness tentang mental health dan mental illness ya.
Kalau saya intip-intip tuh di sekolah Cikal, saya udah intip-intip di Instagram, ternyata kan sekolah Cikal sendiri sudah banyak sekali menjelaskan tentang mental health ya, mental health pada anak, untuk parents-nya dan lain-lain. Nah, cuma hari ini mental health yang akan kita berikan diskusikan itu untuk ini CTM apa nih, warrior atau apa nih sebutnya, CTM ya, Cikal member. Cikal team member. Oke, tanpa berlama-lama karena waktu kita terbatas, kita mulai yuk ya. Oke, saya akan share screen. Oke. Oke. Jelas keluar teman-teman, adik-adik nih? Ya, jelas. Moderator, jelas ya? Oke. Jelas. Nah, hari ini, ya tadi Pak Bowo, Bu Lina sudah jelaskan bahwa kita mau bicara tentang awareness for mental illness dan mental health. Nah, tadi yang sudah dikenalkan juga, perkenalkan nama saya Ayu Ningtyas, boleh dipanggil Ayu, boleh dipanggil Tias. Saya saat ini psikolog klinis yang berpraktek di Siloam Hospital TB Simatupang. Jadi nanti kalau kita bicara psikolog itu ada banyak nih adik-adik, ini yang adik-adik kelas psikologi juga pasti paham bahwa psikolog itu ada psikolog industri, ada psikolog pendidikan, ada psikolog klinis. Kebetulan saya adalah psikolog klinis, sehingga saya bisa berpraktek di rumah sakit pada saat ini. Oke. Next ya. Oke, apa sih agenda hari ini? Kita punya waktu 1 jam, kita akan bicara yang satu, ayo kita kenalan dengan apa itu mental health. Yang kedua, kita akan bicara tentang secara spesifik mental health selama pandemi ini. Yang ketiga, mengenal mental illness. Lalu 4, tentunya solusi dan kapan saatnya kita harus mencari bantuan. Ya. Oke, next, mengenal mental health. Oke. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan CTM ya, Bapak Ibu, Miss, Bapak, adik-adik semuanya, pokoknya kalau kita bicara tentang kesehatan, apa sih yang pertama kali terpikir? Kesehatan itu adalah biasa yang pertama kali terpikir adalah, oh saat ini saya sedang tidak sakit kepala, saat ini mah saya tidak kambuh, hari ini saya tidak mual. Gitu. Kita bicara tentang, kalau kita bicara tentang itu, berarti kita bicara tentang apa sebenarnya kesehatan fisik. Padahal definisi kesehatan sendiri itu tidak hanya melingkupi kesehatan fisik. Namun, kesehatan sendiri ada kesehatan fisik, dan yang akan banyak kita bicarakan hari ini adalah mengenai kesehatan mental. Ya. WHO sendiri mengatakan bahwa no health without mental health. Jadi, kesehatan fisik saja itu tidak bisa disebut kesehatan. Dia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa mental health. Oke, next. Nah, ini yang kita katakan tadi ya. Kalau kita bicara kesehatan, yang terpikirkan selalu kebanyakan adalah kesehatan fisik, physical health. Hari ini kita mau bicara tentang kesehatan mental atau mental health. Nah, apa sih mental health? Nah, mental health, ini kalau saya ambil dari definisi berdasarkan undang-undang dulu ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Bisa dibaca di sini, cukup complicated definisinya, bahwa kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Wah, panjang ya definisinya ya, tapi ini saya tidak potong, saya tidak edit sama sekali, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Singkatnya, yang dikatakan kita mental health, sehat jiwa, adalah di mana saat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita seperti biasa. Kalau adik-adik yang sekolah di Cikal bisa berangkat ke sekolah seperti biasa, di sekolah bisa bersosialisasi dengan teman-teman seperti biasa, tidak ada perubahan perilaku, di rumah juga bisa bersosialisasi dengan baik, misalnya dengan keluarga, dengan tetangga. Nah, kalau untuk Bapak Ibu sama sebenarnya, dengan kita bisa sehari-hari bekerja, masih bisa sehari-hari kita berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, bisa produktif. Di sini dikatakan ada kontribusi untuk komunitas dalam pekerjaan, itu berarti kita dikatakan kita dalam kondisi sehat secara mental. Nah, masih dengan literatur undang-undang yang sama, sebenarnya apa sih yang dikatakan orang yang dengan, bukan mental illness juga ya, orang yang dengan kondisi kesehatan mental yang tidak baik.
yaitu ada 2. Yang pertama, yang di sebelah kiri, orang dengan masalah kejiwaan atau kita singkat dengan ODMK. Nah, ini berarti orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa adalah yang sebelah kanan ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, boleh dibaca sendiri, orang dengan gangguan jiwa mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, dan sebagainya. Nah, ini membedakannya gimana? Membedakannya, kalau ada gangguan misalnya cemas, atau dia ada gangguan panik attack gitu ya, sering terserang panik dalam situasi-situasi tertentu. Udah masuk ODGJ belum? Tidak. Dia masuk dengan orang dengan masalah kejiwaan. Nah, yang paling mudah untuk menggambarkan ODGJ ini adalah ketika kita melihat, mohon maaf, orang-orang di jalan yang tidak diurus oleh keluarganya, yang mondar-mandir di jalan, mereka, mohon maaf, suka berekspresi yang tidak tepat, misalnya senyum-senyum sendiri, atau marah, atau mungkin mengejar orang lain, dan sebagainya, itu kita sebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Cara membedakannya mudah sebenarnya, rekan-rekan Bapak Ibu. Cara membedakannya, kalau ODGJ berarti ada hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dia tidak bisa apa? Misalnya sudah tidak bisa bekerja sehari-hari. Yang sekolah sudah tidak bisa sekolah. Kita ajak bicara biasanya sudah isi pembicaraannya itu tidak nyambung gitu. Nah, itu kita sebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau masih dalam batas dia diajak sehari-hari ngobrol masih nyambung, tapi memang terlihat sangat cemas, terlihat sering mendapat panic attack, tapi dia masih bisa mendorong dirinya untuk berangkat bekerja, untuk tetap beraktivitas sehari-hari, nah kita masih namakan ODMK. Gitu ya, semoga jelas perbedaannya ODMK dan ODGJ. Oke, nah ini sekilas aja, saya rasa sih rekan-rekan JTM sudah banyak yang tahu beda psikolog sama psikiater, tapi saya sering bawakan sih ini, bahwa apa sih bedanya psikolog sama psikiater. Tadi Bu Lina bilang, Bu Lina ya sepertinya kalau nggak salah bilang bahwa suka dipanggil dok nih di rumah sakit. Iya betul, padahal psikolog sebenarnya bukan seorang dokter. Yang dokter adalah psikiater. Beliau-beliau itu adalah dokter, mengambil kedokteran umum, lalu mengambil spesialis kejiwaan. Ya, dengan titelnya dokter di depan dan belakang spesialis KJ, kedokteran jiwa. Lalu jelasnya karena beliau dokter, maka beliau-beliau dapat memberikan terapi farmakologi atau obat. Nah, umumnya beliau akan memulai dengan memeriksa kesehatan pasien dulu nih secara fisik, karena beliau-beliau adalah dokter. Memberikan terapi biasanya, tapi meskipun tidak selalu, tapi mayoritas memberikan terapi obat setelah ditemukan diagnosa medisnya. Nah, apa bedanya dengan psikolog? Oke, kalau psikolog, kami bukan dokter. Kami adalah S1 psikologi dan mengambil magister profesi psikologi klinis. Kebetulan saya klinis. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ada juga yang mengambil klinis anak, gitu, khusus klinis anak. Di beberapa universitas ada dibedakan klinis dewasa dan klinis anak. Kebetulan di tempat saya sekolah tidak dibedakan. Jadi adanya hanya psikolog klinis, pendidikan, dan industri. Ya, untuk psikolog industri tentunya tidak diperbolehkan untuk berpraktek. Saat ini di rumah sakit biasanya adalah psikolog klinis karena kami berada di bawah Kemenkes sebagai tenaga kesehatan. Nah, psikolog bisa tadi memberikan obat nggak? Nggak bisa, karena basic kita bukan seorang dokter. Fokusnya apa? Fokusnya sebenarnya memberikan psikoterapi, memberikan tes psikologi juga bisa. Mungkin semua Bapak Ibu pasti udah tahu lah tes IQ, tes bakat minat, kesiapan sekolah, dan sebagainya. Begitu ya. Jadi psikolog tugas utamanya adalah memberikan psikoterapi dan bisa jadi sangat bisa bersinergi dalam bekerja bersama dengan psikiater pastinya ya. Karena kalau begini, contohlah orang dengan gangguan jiwa, dengan orang dengan gangguan jiwa yang dia masuk atau dibawa misalnya ke rumah sakit dengan keluhan dia halusinasi, dia melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada, atau mendengarkan suara-suara yang juga tidak ada. Itu apakah bisa langsung ke psikolog? Tentunya tidak ya. Pengobatan yang pertama atau terapi yang pertama harus ke psikiater untuk mendapatkan obat untuk diminum.
untuk menstabilkan dulu kondisinya. Nanti setelah stabil kondisinya, beliau bisa nyambung lah ya kalau kita bilang diajak bicara dan lain-lain, baru nanti bisa atau siap untuk bertemu psikolog. Tapi obatnya tidak boleh putus. Itu mungkin sekilas ya bedanya ya, nggak terlalu banyak dibahas. Nah, Bapak Ibu, sehat jiwa itu apa sih? Sehat jiwa itu bukan berarti kita tidak pernah merasakan emosi-emosi negatif. Kalau kita pernah sedih, kecewa, marah dalam jangka waktu yang pendek, misalnya nih, apa ya? Dulu saya suka nyontoinnya putus cinta nih, tapi ini udah Bapak Ibu semua ya. Nggak apa-apa deh kita contohin putus cinta ya. Ketika kita putus cinta, ketika kita patah hati gitu, kita akan merasakan sedih, kecewa, menangis, marah, emosi-emosi seperti itu. Boleh nggak? Wajar nggak? Wajar sekali Bapak Ibu. Itu boleh-boleh aja kita merasakan emosi-emosi yang negatif itu. Asalkan apa? Jangka waktunya, ada jangka waktu tertentu, tidak terlalu panjang. Setelah itu kita juga masih tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Lalu dalam beberapa minggu, beberapa bulan akan kembali perlahan-lahan pulih. Jadi bukan berarti tidak boleh ada emosi-emosi negatif. Boleh sekali sebagai manusia, tentu saja. Ketika ada stres, kita pasti akan merasakan emosi negatif, ada tekanan. Gitu. Nah, sayangnya ya, sebagai manusia kita itu biasanya akan lebih mengingat peristiwa yang traumatis, yang buruk, daripada peristiwa yang baik atau menyenangkan. Kalau konteksnya sekolah, kadang-kadang saya menemukan anak-anak yang sebenarnya misalnya dari kelas 7, 8, 9 tuh sebenarnya dia happy, 7, 8 lah ya, happy, dia punya teman banyak. Ketika dia di kelas 9, ternyata dia mengalami peristiwa traumatis, bullying misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, ternyata ketika dia sudah beranjak ke kelas 10, 11, 12, kita tanyakan, gimana ketika kamu dulu SMA, di kelas sebelumnya SMP, sekolah gimana? Wah, saya itu sekolah tidak menyenangkan, kelas 7 sampai 9 itu tidak menyenangkan sama sekali. Saya dibully waktu itu, saya nggak bahagia, saya nggak pernah merasakan asiknya sekolah. Padahal mungkin di kelas 7 dan 8 dia bahagia, dia merasakan sekolah yang nyaman, yang enak, tapi peristiwa traumatis yang satu kali itu membekas lama di diri anak. Itu saya ada gambar meme singkat tuh. Ini buat santai, bercandaan aja ya, santai-santai. Nah, di situ terlihat bahwa si otak ini sibuk untuk melihat hal-hal yang negatif. Padahal negatifnya, coba lihat, bednya hanya satu. Si jantung kasih tahu tuh, lihat tuh banyak kejadian baik yang terjadi di hidup kamu. Ada, kalau kita hitung ya jumlahnya ada 6. Tapi si otak bilang nggak mau. Saya baru sibuk untuk melihat hal-hal yang negatif nih. Tapi dia bawa kaca pembesar untuk melihat hal negatif terjadi. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk mental health selama pandemi ya. Saya nggak mau panjang-panjang di depan, kita mau masuk yang selanjutnya, mental health selama pandemi. Nah, mental health selama pandemi kita tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata sudah 6 bulan kita berada dalam kondisi new normal, dalam kondisi pandemi COVID-19 dari, kalau tidak salah, dari awal Maret hingga saat ini. Dan kondisinya sangat disayangkan, masih belum membaik, dan laju pertambahan pasiennya justru semakin meningkat hari ke hari. Tuh. Nah, apa sih yang biasanya Bapak Ibu terjadi selama pandemi? Pada awal-awal saya banyak menemukan kecemasan dan takut tertular COVID-19. Nah, itu banyak sekali klien seperti itu, dan tidak dapat dipungkiri, saya sendiri yang bekerja di rumah sakit dan mungkin rekan-rekan dokter spesialis dan rekan-rekan lain misalnya, itu saya nggak tahu, kalau saya yang jelas ketika saya pulang dari rumah sakit, saya ingat sekali ada satu kali saya tiba-tiba di rumah itu hyperventilate, jadi saya seperti mungkin bahasanya sesak nafas, saya gitu, sesak nafas itu. Saya bilang, jangan-jangan saya terkena COVID nih, jangan-jangan tadi ketika saya ketemu pasien nih, saya tertular nih. Tapi setelah saya coba untuk mereview lagi, saya berpikir lagi, mungkin nggak ya saya ketika bersinggungan dengan orang lain, 1-2 jam kemudian saya langsung merasakan gejala-gejala COVID-19, sesak nafas gitu, saya merasa tenggorokan saya sakit, mau batuk, mungkin nggak ya, masa inkubasinya sependek itu nggak ya?
gitu. Saya cari info, oh ternyata hampir tidak mungkin masa inkubasinya sependek itu sampai muncul gejala-gejala. Baru saya berpikir lagi, oke, ini berarti ada sesuatu yang salah. Sepertinya saya cemas karena pada waktu itu masih awal-awal COVID, mungkin sekitar April itu saya cemas tertular karena kita belum terlalu mengenal apa sih COVID ini, penularannya sebenarnya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, itu belum terlalu jelas. Dan saya menemukan banyak klien-klien saya muncul kecemasan takut tertular COVID-19. Ini banyak sekali di awal-awal. Biasanya yang sudah punya problem psikologi sebelumnya memang lebih rawan untuk cemas. Misalnya mereka sudah punya problem gangguan kecemasan sebelumnya. Nah, dengan adanya COVID ini men-trigger mereka untuk menimbulkan perilaku cemas lagi. Kecemasan berlebihan, takut pingsan, takut meninggal, dan sebagainya. Jadi muncul psikosomatis atau somatisasi yang saya ceritakan tadi, misalnya jadi sesak nafas, lalu tenggorokan sakit, batuk-batuk, dan pilek. Gitu. Nah, setelah pandemi berjalan beberapa bulan, Maret, April, Mei, mulai sekitar Mei, Juni lah kira-kira, itu yang saya timbulkan, nah ini menarik, beda lagi. Kecemasan takut tertular COVID-nya masih ada beberapa yang merasa seperti itu. Tapi lebih banyak yang sebenarnya kejenuhannya akhirnya jadi jenuh berkepanjangan, timbul perubahan mood. Misalnya jadi lebih suka marah-marah gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak kemungkinan besar ya work from home ya, mengajar juga dari rumah dan lain-lain. Nah, akhirnya kita jenuh, kita yang terbiasa ketemu orang lain, kita yang biasa ketemu anak-anak, kita yang biasa ketemu rekan-rekan kerja kita, akhirnya seperti merasa terkurung di dalam rumah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada perubahan mood kita, jadi mohon maaf, kita jadi misalnya jadi sering marah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu. Sedikit-sedikit kita rasanya pengen bentak-bentak mereka, pengen marah, atau merasa capek sekali dengan, saya nggak tahu, dengan pekerjaan, dengan masalah apa, jadi sering menangis, dan lain-lain. Lalu juga bertanya-tanya nih, kapan nih hidup kita akan dalam tanda kutip normal, kapan pandemi berakhir, akhirnya frustasi sendiri, menimbulkan berbagai macam masalah. Tuh. Ya. Next, nah ini Bapak Ibu pernah dengar nggak, atau mungkin adik-adik nih yang dengar tentang cabin fever. Nah, cabin fever ini waktu awal-awal pandemi banyak banget ada webinar, ada acara, atau sering disebutkan di media sosial adanya cabin fever. Nah, sebenarnya cabin fever itu apa? Cabin fever bukan merupakan diagnosa atau gangguan jiwa. Ini istilah tren saat ini yang sebenarnya kembali muncul ketika ada COVID-19. Cabin fever ini mulanya adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak nyaman akibat berada di ruang tertutup atau terisolasi akibat cuaca buruk. Seperti yang kita ketahui kalau di luar negeri ya, di negara 4 musim kan sering ya, cuaca buruk, badai, dan sebagainya. Mereka harus tinggal di suatu tempat untuk jangka waktu yang lama. Mereka harus stok makanan dan lain-lain, tidak bisa beraktivitas di luar. Nah, itu menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Nah, waktu COVID awal-awal ya, kalau paling tidak yang saya banyak ketahui karena saya kebetulan kan berpraktek di Jakarta gitu. Nah, banyak orang-orang yang cabin fever ini adalah orang-orang yang tinggal di apartemen. Biasa mereka tinggal di lantai sekian gitu. Mereka untuk naik turun juga ada ketakutan bahwa wah nanti kalau saya turun di dalam lift saya akan bertemu dengan orang lain, bersinggungan, saya bisa tertular dan sebagainya. Jadi mereka banyak berada di tempatnya, di apartemennya itu. Nah, itu sering menimbulkan cabin fever. Nah, biasanya juga sama nih, orang dengan gangguan psikologis penyerta lebih rentan terkena cabin fever. Adanya merasa kehilangan kebebasan, tidak ada kepastian kapan akan berakhir, bosan, dan sebagainya. Jika tidak diatasi dengan baik, maka tentunya akan mudah timbul efeknya gangguan psikologis. Nah, cemas selama pandemi wajarkah? Gitu kan pertanyaannya. Sangat wajar Bapak Ibu semua. Asalkan kita tahu bahwa itu tidak berlebihan. Karena ketika berlebihan Bapak Ibu tentunya dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah baru nih, masalah psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, kenapa saya bilang cemas itu wajar dan sebenarnya ada sisi positifnya? Karena dengan cemas sebenarnya kita lebih aware, benar nggak Bapak Ibu? Kita akan aware, kita akan memiliki kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada.
kita cemas ketika kita keluar, kita cemas akan tertular dan cemas akan membawa virus itu pulang ke rumah. Jadi ya, karena cemas itu apa yang kita lakukan? Kita menggunakan, kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita memakai masker dengan benar, kita ada yang ditambah dengan face shield, ditambah ya, tidak boleh face shield aja ya, ditambah dengan face shield, kita selalu bawa hand sanitizer ketika keluar rumah, kita jaga jarak dengan orang lain. Jadi cemas itu tidak selalu buruk adanya. Cemas itu baik karena membuat kita aware dalam konteks pandemi ya. Oke. Nah, bisakah kita bahagia di masa pandemi? Jawabannya tentu saja bisa, Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu selama pandemi ini supaya kita bahagia? Satu, kita harus menyadari bahwa ini tips and tricks ringannya aja ya. Kita harus menyadari bersama bahwa kita tidak berada dalam kondisi ini sendirian. Orang lain juga mengalami hal yang sama dengan kita. Orang lain dalam arti hampir di seluruh dunia juga ya mengalami hal yang sama dengan kita, hidup bersama berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Pertama itu dulu. Jadi kita tahu bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapi ini. Orang lain juga menghadapi hal yang sama. Lalu kita cari nih sumber ketidakbahagiaannya apa sih? Oh, apakah kurang sosialisasi atau apakah apa? Beberapa saya menemui sumber ketidakbahagiaannya atau yang bikin stres adalah misalnya kurangnya penghasilan atau kehilangan penghasilan. Nah, kalau itu kan tidak berlaku ya di sini, untunglah kita masih punya pekerjaan dan masih punya penghasilan. Tapi di luar sana kan Bapak Ibu ya, kita tahu semua bahwa banyak yang ada masalah ekonomi selama pandemi. Nah, kita cari dulu tuh highlightnya, masalahnya apa sih selama pandemi yang bikin saya sering marah-marah di rumah, apa sih? Oh, ternyata saya kurang sosialisasi, atau oh ternyata saya membuat target yang terlalu tinggi untuk diri saya bahwa bahwa saya harus sama-sama produktif ketika saya di rumah dan di luar rumah, ketika bekerja di kantor dan di rumah, atau apa. Kita cari dulu. Nah, setelah kita tahu masalahnya, baru Bapak Ibu kita bisa untuk mengatasinya. Bisakah kita bahagia di masa pandemi? Sure, tentu saja bisa Bapak Ibu ya. Yang penting kita belajar untuk beradaptasi dalam keadaan yang normal ini. Oke, slide berikutnya, dampak positif dari pandemi. Nah, kita kalau dengar pandemi ini kayaknya serem gitu ya Bapak Ibu dengarnya, yang jelek-jelek, yang negatif gitu. Kehilangan pekerjaan lah, apalah. Nah, tapi kita suka sebagai manusia seringkali lupa bahwa ada juga loh dampak itu tuh tidak selalu negatif. Dampak itu bisa juga positif. Apa sih dampak positifnya? Nah, dampak positifnya adalah kita akan punya banyak waktu untuk keluarga di rumah, misalnya. Memiliki pola hidup yang lebih sehat tuh. Siapa yang suka olahraga sekarang? Dulu ketika work from office full, kadang kita lupa untuk olahraga. Kadang kita suka apa ya, kalau di kantor tuh ibu-ibu ya, nggak tahu bapak-bapak juga nggak ya, kita suka kalau ada promo tuh pesen makanan online atau apa, yuk samaan pesen makanan misalnya itu. Nah, di rumah kita karena membatasi juga untuk segala aktivitasnya, jadi kita pola hidupnya lebih sehat, mungkin lebih banyak memasak, kita makan makanan bergizi dan sebagainya. Lalu dapat memiliki hal-hal yang dulunya sulit untuk dilakukan lah. Apa yang baru tren? Baru tren menanam ya, tumbuh-tumbuh. Banyak yang sekarang berkebun, tanam, ada juga yang naik sepeda dan lain-lain. Lalu yang keempat, menjadi lebih kreatif. Kita jadi lebih bisa berkreatif kalau Bapak Ibu semua mungkin kreatifnya apa ya, jadi bisa kalau yang guru mungkin, oh gimana ya menyampaikan materi secara online tapi harus dalam bentuk yang menarik, harus yang membuat murid-murid tuh nggak bosan dan sebagainya. Nah, lalu ya yang terakhir, menyadari ternyata sebelum pandemi kita tuh sering ya memboroskan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Misalnya kita sering nongkrong atau sering duduk-duduk sama teman, sosialisasi dan lain-lain yang kadang-kadang memang kadang-kadang kita perlu sih sosialisasi, manusia kan makhluk sosial. Tapi kadang-kadang ada juga yang ternyata sebenarnya bisa budgetnya bisa di-cut lagi ya, tapi bisa lebih banyak menabung ya selama pandemi, kita menyadari. Ini ada pertanyaan. Boleh. Sebelum ini mumpung sebelum ganti ke topik selanjutnya.
Ada yang nanya bagaimana mengurangi kecemasan seperti yang Ibu ceritakan. Apakah wajar kita mengalaminya hingga saat ini? Oke, kecemasan berkaitan dengan pandemi ya, berarti ya? Iya, kayak tadi. Oke, kalau menurut saya, ya menurut pandangan profesional saya, wajar selama nggak berlebihan. Betul nggak? Karena kan kalau kita lihat media dan lain-lain kan memang angka COVID ini terus meningkat ya setiap harinya. Belum sampai puncak dikatakan di Indonesia, belum first wave ya. Nah, kalau kita cemas itu masih wajar. Cemasnya dalam arti kita terus mengurangi aktivitas keluar. Kita menggunakan protokol kesehatan. Iya, tapi kalau cemasnya, nah harus diperhatikan ya. Kalau cemasnya sampai kita terus berhari-hari kesulitan tidur, insomnia berat, kita tidak suka makan sama sekali, kita mual-mual, mahnya selalu kambuh, dan lain-lain. Nah, itu pastinya sudah ada kecemasan yang berlebihan, yang sudah tidak sehat, sudah bisa kita katakan ada masalah di kesehatan mentalnya, begitu. Tapi selama cemasnya seperti tadi masih oke, karena saya cemas saya mengurangi keluar, aktivitas saya di luar saya kurangi, saya menggunakan protokol kesehatan, itu masih dalam dalam batas yang jelas, itu masih nggak apa-apa. Jadi cara menguranginya tadi pertanyaannya ya, betul ya? Itu tadi pertanyaan yang pertama, itu tentang mengurangi. Hadiah ada pertanyaan kedua mungkin. Oke. Ini di chat juga ada pertanyaan lagi yang menanyakan sejauh mana orang-orang lingkungan sekitar mempengaruhi kesehatan mental kita, dan juga sampai batas manakah bisa tentukan bahwa kita tetap sehat secara mental atau sudah butuh bantuan dari psikolog atau Oke. Ada 2 pertanyaan ya Hadiah ya. Oke. Nah, kedua pertanyaan itu saya nggak jawab sekarang. Jawabannya ada di slide presentasi berikutnya. Jadi untuk menghemat waktu saya nggak jawab. Ada jawabannya di slide presentasi berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Kayaknya itu aja sih. Oke, baik Bayu, terima kasih. Berarti cemas yang berhubungan dengan mawas diri dan antisipasi apa tadi ya? Oke, iya, oke. Saya lanjut dulu ya, kalau begitu ya. Oke, kita sekarang mau mengenal tadi kan mental health secara keseluruhan. Nah, kita hari ini juga mau belajar tentang sedikit sekali tentang mental illness ya. Apa sih mental illness itu? Nah, kita mau bicara ini tadi ada di pertanyaan faktor resiko. Nanti kita bahas ya. Apa sih biasa faktor resikonya sehingga orang akan mudah memiliki atau bukan menderita ya, orang bisa muncul gangguan-gangguan psikologis atau mental health-nya mudah terganggu gitu ya, faktor resikonya apa. Nah, yang pertama tentunya kepribadian setiap orang. Patah hati, saya pakai contohnya patah hati terus ya, maaf ya, paling gampang nih. Patah hati pada orang A dan orang B, sama-sama peristiwanya mungkin sama, mungkin ditinggal pacar, pacarnya memilih orang lain, pada si A dan si B akan bisa berdampak yang sangat berbeda. Si A, mungkin kalau bahasa anak sekarang bisa cepat move on dan bisa oke lah ya udah, berarti kalau begitu ya udah nggak cocok aja kita, udah justru tunjukkan jalan, berarti kita nggak bisa jalan bareng, oke lah, ya udah gue mesti move on gitu ya, kata anak-anak sekarang. Si B, dia menangis, awalnya menangis 1 hari, 2 hari, 3 hari, tambah lama nangisnya makin kenceng, makin yang biasanya dia mau sekolah, dia nggak mau sekolah, yang biasanya nggak mau makan, dia nggak mau makan, yang biasanya sosialisasi, nggak mau sosialisasi. Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata satu hal yang sama pada kepribadian orang A dan anak B yang berbeda bisa menimbulkan hasil akhir atau output yang berbeda. Nah, perhatikan, kepribadian setiap orang ini biasanya yang saya dengar, saya kebetulan pernah berpraktek di rumah sakit jiwa juga, dikatakan bahwa, tapi nggak ada risetnya ya, ini cuma dikatakan bahwa biasanya yang masuk di sini gitu, kalau kita beberapa juga home visit ke rumah untuk melihat perjalanannya sebelum masuk, itu adalah orang yang introvertnya tinggi. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk menceritakan permasalahannya kepada orang lain, tidak bisa sharing kepada orang lain. Nah, itu biasanya akan lebih rentan untuk
untuk menderita gangguan-gangguan itu. Dan faktor jenis kelamin rasanya juga kalau di Indonesia terutama cukup mempengaruhi ya. Biasanya kalau orang, mohon maaf nih bukan ini ya, tapi orang dengan gangguan jiwa seperti di mental hospital itu bangsal laki-lakinya biasanya lebih banyak dari bangsal wanitanya. Gitu, karena kalau kita mau kembali dari kepribadian, mungkin kalau laki-laki itu kayaknya kalau curhat-curhat ke temennya gitu, anak-anak remaja itu kayaknya aneh ya. Tapi kalau anak-anak perempuan kan biasanya, gue punya masalah nih curhat ke temennya, itu dianggap sebagai suatu hal yang menjadi kewajaran. Tapi kalau sepengalaman saya di rumah sakit gitu, gangguan cemas, panic attack, depresi itu biasanya terjadinya pada wanita yang gangguan-gangguan seperti itu. Jadi cukup unik ya Bapak Ibu ya. Cuma saya nggak bisa bilang faktanya di seluruh Indonesia seperti itu atau enggak, karena saya nggak ada penelitiannya juga kan. Juga saya cari literaturnya tidak ada. Ya. Lalu yang kedua, faktor risikonya kemampuan coping dan resilience. Ini mungkin Bapak Ibu karena banyak yang pengajar juga sering banget mendengar coping dan resilience apa itu. Coping dan resilience. Nah, ini kalau dijelaskan panjang kali lebar nggak selesai satu sesi. Intinya resilience itu kemampuan untuk beradaptasi ketika mengalami suatu permasalahan. Kita bisa bilang misalnya apa ya, daya juang misalnya anak-anak gitu ya, murid-murid sekolah. Daya juangnya, resilience-nya gimana, cara beradaptasi terhadap tekanan seperti apa. Karena nggak bisa kalau kita bilang mau kehidupan yang tanpa tekanan, tanpa stres dan lain-lain, nggak akan bisa. Selalu ada peristiwa-peristiwa sehari-hari yang akan membuat stres, akan membuat kita sedih dan sebagainya. Tapi resilience ini daya juang, daya dobrak, daya adaptasi untuk bertahan dalam situasi yang negatif. Termasuk coping ini, kemampuan mengatasi hambatan yang dimiliki. Nah, ini faktornya banyak sekali ya. Bapak Ibu boleh baca literaturnya banyak sekali tentang coping dan resilience ini. Ya. Lalu yang keempat, nah ini sekalian menjawab pertanyaan tadi ya, kayaknya yang dibacain sama dia, kehadiran dan peran orang lain di sekitar kita. Nah, faktor resiko. Kenapa saya bilang faktor resiko? Bisa jadi kehadiran dan peran orang lain di sekitar kita itu justru bisa menimbulkan gangguan-gangguan psikologis. Bisa menolong kita, bisa juga justru jadi pemicu gangguan-gangguan psikologis yang kita miliki gitu ya. Ketika misalnya apa ya, misalnya punya orang tua gitu ya, anak-anak yang overprotective, yang selalu kamu apa-apa nggak boleh, nanti awaslah begini A B C D, anak tidak pernah diberikan kebebasan, anak tidak pernah diberikan tidak diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu, selalu ditakut-takuti dan lain-lain. Bisa jadi ketika dia beranjak dewasa, dia menjadi memiliki gangguan cemas. Dia akan mudah cemas. Dia akan mudah terkena panic attack. Bisa jadi. Atau kehadiran dan peran orang lain juga bisa justru memperkuat kesehatan mental kita. Misalnya ketika kita down dan lain-lain. Kita punya sahabat-sahabat atau orang-orang yang selalu berada di sekitar kita, mendukung kita, yang mengatakan, yuk nggak apa-apa, saat ini mungkin kamu sedang mengalami sesuatu yang buruk, tapi kita semua ada buat kamu, kita akan support kamu. Nah, jadi hati-hati. Kehadiran dan peran orang lain itu bisa membuat kesehatan mental kita semakin baik atau justru semakin buruk. Gitu. Nah, lalu faktor resikonya, kalau ini ada di penelitian pastinya ada keluarga dengan ODNK atau ODGJ. Ini biasanya faktor genetik. Ini ada di penelitian. Jadi kalau misalnya, terutama skizofrenia yang saya sering ketemui juga kalau waktu di mental hospital itu, kalau mereka ada garis si pasien ini skizofrenia, biasa kita tarik garisnya, ada yang skizofrenia, entah pamannya, entah siapanya, bahkan kadang ibunya atau siapanya ada. Jadi faktor genetik juga akan mempengaruhi meskipun tidak terlalu besar persentasenya, di bawah 10% seingat saya. Tapi ada faktor genetik. Ya. Oke. Lalu indikasi yang perlu diwaspadai. Nah, ini gimana ya? Gimana caranya? Belum sampai untuk kapan kita harus seeking help ya untuk cari profesional. Tapi indikasi yang sudah kita perlu waspadai itu apa sih? Bahwa adanya gangguan kesehatan mental. Satu yang pertama perubahan perilaku. Ini kita semua harus waspada. Kalau ada perubahan perilaku pada kita atau pada orang lain, atau kalau dalam konteks sekolah pada anak-anak di sekolah, misalnya jadi
kita ngelihat kok dia karena ada perubahan nafsu makan, kok dia kayaknya dalam waktu 1 bulan ini tiap saya ketemu kok seperti berat badannya semakin lama semakin menurun. Nah, itu berarti kita harus curiga, berarti apa ada perubahan perilaku apa? Apakah dia nggak doyan makan? Apakah ada yang sesuatu yang terjadi gitu? Atau misalnya sulit tidur, kita melihat sulit tidur agak sulit ya kalau di orang lain, kalau di diri sendiri lebih gampang. Mungkin ada kantung matanya yang sampai hitam sekali itu. Nah, lalu yang kedua, perubahan kondisi fisik. Ini biasanya kita sendiri yang paling mudah ya mengalami kondisi fisik yang berubah. Dada berdebar-debar, mual, keringat dingin, sesak nafas gitu. Kalau COVID ini yang saya sering temui itu karena cemas berlebihan, takut tertular COVID, jadi sesak nafas biasanya. Itu sering sekali. Jadi merasa, kayaknya saya terserang COVID nih, kayaknya nafas saya jadi pendek-pendek nih, saya sesak nafas nih, ada yang salah nih. Gitu. Ya, lalu sakit kepala juga sering muncul ya, indikasi adanya masalah-masalah psikologis. Nah, yang ketiga tentunya ini paling mudah, perubahan kondisi psikologisnya. Apakah cemas, mudah frustasi, mudah marah, mudah sedih, menangis, merasa tertekan, kesulitan konsentrasi. Nah, kesulitan konsentrasi juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya anak kita atau mungkin kita punya waktu yang panjang untuk konsentrasi mengerjakan tugas, tapi tiba-tiba jadi konsentrasinya singkat, nah perlu diwaspadai. Oke, next. Nah, ini. Oke, next. Saya mau cerita ini kalau ini. Nah, misalnya nih, saya sering menemui klien atau pasien itu misalnya, kok saya mengalami mood swing ya, perubahan suasana hati. Yang kita lakukan biasa apa sih kalau kita melihat ada yang berubah dari saya? Apa, Bapak Ibu? Googling, ya. Kita mencari di UGM katanya, Universitas Google Mandiri. Kita mencari sendiri gejala-gejalanya. Kita browsing tuh, mood swing, gitu. Waduh, saya ada gangguan afektif bipolar nih, jangan-jangan nih. Waduh, saya bipolar. Gimana ya, saya ternyata bipolar. Terus besok paginya kita lihat, karena kita sudah melabel diri kita bipolar dari UGM tadi, Universitas Google Mandiri, itu besoknya, oh iya, saya tadi pagi kayaknya ini deh, happy berlebihan. Terus tiba-tiba saya menangis, wah udah pasti nih, bipolar gitu. Padahal kalau Bapak Ibu mau tahu lagi nanti, kalau pergi ke profesional, gangguan afektif bipolar itu klasifikasinya banyak sekali, nggak bisa kita ngomong bipolar. Dan yang simptom-simptom atau gejalanya mirip dengan bipolar, perubahan mood, itu juga jenisnya banyak sekali. Episode manik itu juga ada perubahan mood, ada perubahan perasaan. Borderline personality disorder juga salah satu simptomnya ada perubahan mood. Gangguan depresif juga ada perubahan mood. Jadi, saran saya, jangan kita terlalu banyak. Sama dengan sakit fisik ya, kita menerka-nerka sendiri. Kita merasa sekarang sumber informasi mudah sekali kita dapatkan gitu. Dari Google kita mencari sendiri. Dan kita lalu apa yang terjadi? Kita melabel. Saya sering kali menemui orang yang melabel begini. Lah saya ini depresif kok, kalau saya sedih, saya tiba-tiba bentak kamu, marah sama orang tua, sama rekan kerja. Ya kamu harus paham dong, saya kan depresi. Nah, padahal yang dikatakan depresi itu tidak pernah dikonfirmasikan lagi kepada profesional. Tapi hanya bukan sekedar ya, tapi kita melabel diri kita sendiri yang belum tentu benar. Atau misalnya ada apa ya, ekstrimnya misalnya ada waham, halusinasi, wah ini schizophrenia nih, begini-begini. Padahal ketika diperiksain ke dokter, bisa jadi loh schizophrenia itu misalnya terjadi atau gangguan halusinasi, ilusi. Kita halusinasi itu karena ada sesuatu yang salah, misalnya di kepala kita. Misalnya ada pasien yang ternyata setelah ditelisik lagi, dicari lagi, oh kok ada juga sering sakit kepalanya, ternyata ada tumor di kepalanya, menyebabkan dia jadi halusinasi auditori, visual, dan lain-lain bisa. Tuh, ya. Nah, stop. Ya. Kebetulan ini waktunya tinggal 8 menit sebenarnya. Oh, oke. Sip. Saya lari ya. 8 menit. Oke, sip. Ada pertanyaan di chat. Ada pertanyaannya? Dijelasin aja. Oke deh, nanti ingetin lagi ya. Thank you.
Oke. Ini slide-nya tinggal dikit sih kayaknya. Stop self-diagnose. Jadi, Bapak Ibu, stop untuk kita memberikan diagnosa bagi diri sendiri. Gitu. Karena seperti dokter yang sekolahnya juga lama, gitu, S1-nya kalau nggak salah sampai bisa sampai dokter dan lain-lain, minimal 6 tahun. Sama juga kami sekolah, paling tidak 4 tambah 2 tahun, 6 tahun. Jadi, jangan kita mendiagnosa diri kita sendiri. Nah, menariknya saya mau cerita ketika tren film Joker itu, tiba-tiba pasien saya, terutama remaja dan dewasa muda itu meningkat, Bapak Ibu, karena mereka merasa relate dengan film Joker dan merasa oke, kayaknya Joker is me gitu, kayaknya saya ini deh punya gangguan jiwa seperti Joker lalu melabel saya bipolar, saya dan lain-lain gitu. Padahal apa sih yang digambarkan di film Joker itu? Kembali lagi kita carinya kan film itu adalah sesuatu entertainnya, sesuatu yang menarik film. Jadi bukan juga dari biografi, dia kan dari komik ya. Di sana ditunjukkan bahwa Joker itu sangat anarkis, sangat berperilaku jahat dan lain-lain. Padahal ini saya mengutip Dr. Mark pernah bilang bahwa people who live with severe mental illness are more likely to be victims daripada pelaku dari kekerasan atau violence. Jadi sering jadi mereka justru korban dari kekerasan, bukan pelaku kekerasan. Ya, jadi bukan mental illness-nya yang bikin dia somehow, kalau kita lihat film itu yang bikin dia jadi punya perilaku kekerasan dan lain-lain, bukan. Jadi jangan stop self-diagnose, stop labeling diri kita sendiri dan orang lain gitu. Kita nggak ngerti sebenarnya yang terjadi itu apa. Lalu, nah ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu konteksnya di sekolah nih juga bisa menjadi reminders buat kita semua bahwa ada juga gitu ya. Maaf ini yang adik-adik bukan menuduh juga ya, cuma saya mau bercerita bahwa ini baru tren juga bahwa sebenarnya ada orang yang malu untuk mengakui dan distigma memiliki mental illness, namun dan saya juga menemui bahwa ada orang-orang yang ketika mengalami depresi, gangguan kecemasan, bipolar dan lain-lain seringkali tanpa berkonsultasi ke profesional itu merasa keren, merasa oke, unik, merasa kalau diposting di Instagram jadi konten yang menarik gitu. Dia akan dapat attention yang berlebihan dari orang lain, dari followers-nya gitu. Nah, banyak yang merasa bahwa memiliki mental illness itu adalah cara untuk apa? Mencari perhatian, seeking attention dari orang lain. Meski bentuknya rasa simpati atau belas kasihan. Nah, ini banyak sekali di kalangan remaja, dewasa muda, dan terutama di kota besar. Ya, harus diwaspadai ya. Nah, ini cepat aja. Ini saya mau menunjukkan aja bahwa sebenarnya kalau kita bilang gangguan suasana perasaan seperti yang di depan, gangguan afektif, itu tuh ada banyak sekali kategorinya. Ini hanya sebagian kecil. Kalau kita mau bilang afektif bipolar aja di dalamnya ada episode hipomanik, manik, tanpa gejala psikotik, bla 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 sampai ke bawah. Ini hanya bipolar loh. Oke, selanjutnya. Kalau kita bilang, ya nih, oh kayaknya saya depresi. Nah, kalau kita mau lihat pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa, episode depresif tuh sebanyak ini loh. Episode depresif aja nih, belum termasuk gangguan depresif berulang yang di bawah itu. Bisa ada gejala ringan, tanpa gejala somatik, bla 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 sampai ke bawah. Nah, ini saya mau nunjukin aja ketika kita melakukan self-diagnose, kemungkinan salahnya akan besar sekali. Karena sebenarnya kita punya patokan untuk diagnosa tuh sebegini complicated-nya. Gitu. Solusi dan kapan harus mencari bantuan. Oke. Satu, ini untuk masalahnya yang tidak terlalu berat dan tidak terlalu spesifik ya biasanya. Solusi praktisnya satu, kenali dulu sumber permasalahannya. Kurangi penggunaan sosial media. Nah, ini sangat berguna ternyata kurangi penggunaan sosial media, terutama pada pasien yang ada gangguan depresifnya. Ketika saya bilang off dulu sosial medianya 1-2 minggu, itu ternyata luar biasa efeknya Bapak Ibu. Bisa menurunkan depresifnya, kecemasannya, dan sebagainya. Ternyata dengan melihat sosial media kadang memicu hal-hal yang ada di dalam kita. Gitu. Lalu ubah mindset kita untuk seringkali seringkali negatif dengan belajar berpikir positif. Lalu jangan lupa yang lagi tren nih, mungkin kita sering dengar itu self-love, mencintai diri kita sendiri, belajar menerima diri kita sendiri. Oke, tinggal 2 slide.
Ini tadi ada di pertanyaan juga ya, apa tandanya harus menghubungi profesional? Apa tandanya ya kira-kira? Nah, ketika cemas itu menjadi, misalnya tadi saya katakan, ketika cemasnya sebentar hilang, bisa kita tahu solusinya, oke, nggak apa-apa. Tapi ketika berlebihan sampai mempengaruhi hidup kita kerja nggak tenang, relasi kita dengan orang lain menjadi jelek dan sebagainya, lalu apa ya, kita misalnya mahnya kambuh setiap hari sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, lalu pikiran-pikiran negatif kita muncul. Kalau dalam remaja yang sering sekali saya lihat, mohon maaf bukan menyudutkan remaja, saya itu sering sekali menemui 1-2 tahun belakangan ini anak yang melakukan, remaja yang melakukan self-harm, yaitu mohon maaf menyilet-nyilet dirinya sendiri. Itu hampir bisa dikatakan tiap bulan saya menemui, dan terkadang lebih dari 1, untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu udah pasti harus pergi ke profesional. Lalu bila ada yang mengatakan, saya kok rasanya pengen mengakhiri hidup saya ya, itu harus, meskipun hanya dikatakan saya ingin mengakhiri hidup saya, nah itu tetap harus menghubungi profesional. Jadi jangan segan dan malu untuk menghubungi profesional jika memang dibutuhkan. Jangan takut dengan stigma-stigma dari luar. Jangan takut dengan kata orang-orang. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang, kamu nggak usah ke psikolog, kamu nggak usah ke psikiater, ini nggak apa-apa kok, mungkin ibadah kamu kurang, seperti itu. Kan ada ya kadang-kadang yang, mohon maaf, yang bilang seperti itu. Nah, kita kembali yang bisa menilai diri kita sendiri. Ya, oke, terakhir. Oke, Bapak Ibu, kalau saya pegang gelas begini, kalau psikolog pegang gelas, biasanya yang tanyain apa Bapak Ibu? Biasanya takut saya nanya, ini gelasnya half empty atau half full, ya kan? Tapi hari ini saya nggak mau bicara itu. Hari ini saya mau bicara ini. Anggaplah ini ketika ini berupa kecemasan, perasaan sedih kita yang dalam. Ringan ya gelasnya ya, cuma segini, airnya cuma saya isi segini, takut tumpah. Kalau kita pegangnya cuma sebentar, Bapak Ibu, ringan nggak? Ininya sakit nggak tangan kita? Enggak ya, kita taruh lagi. Tapi kalau saya bilang, saya pegang ini 2 jam, terasa berat nggak ini? Stresnya, cemasnya, dan lain-lainnya terasa berat nggak kalau kita pegang sendiri selama berjam-jam, itu selama berhari-hari, katakanlah gitu, tanpa kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Berat ya? Nah, jadi nggak masalah di sininya seberapa banyak, tapi berapa lama kita memegangnya itu yang akan mempengaruhi di sini. Kalau kita memang sudah terasa lelah, capek, berarti mungkin saatnya kita menaruh ini, atau mungkin saatnya kita mencari orang yang bisa menolong kita. Kalau dalam konteks ini mungkin, tolong dong gelasnya kamu yang bawain, atau tolong dong gimana nih solusinya ya supaya tangan saya nggak pegel, tapi saya tetap membawa ini. Jadi, untuk menghubungi profesional. Maksud saya untuk menggambarkan kapan kita harus menghubungi profesional. Oke, slide terakhir. Nah, ini selalu saya ulang-ulang, the oxygen mask principle, bahwa you must take care of yourself before you can do anything for anyone else. Dalam konteks kesehatan mental ini sangat penting. Kalau di dalam pesawat selalu yang diulang-ulang, kalau kita bawa anak kecil atau elderly selalu dikatakan, pakai masker kamu dulu, baru kamu akan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Sama ini prinsipnya dalam kesehatan mental. Kalau Anda mau menolong orang lain, Anda mau bikin kesehatan mental orang lain atau apa, you must take care of yourself before you can do anything for anyone else. Kalau konteks kita pendidik, seperti itu juga sama. Kita harus tahu kondisi kesehatan mental kita dulu, kita seperti apa, kita ada masalah enggak, baru kita bisa take care of anak-anak didik kita. Itu ya, jadi ingat-ingat ini selalu kalau dalam konteks kesehatan mental, selalu ingat the oxygen mask principle. Prinsip dalam memakai masker di dalam pesawat ini. Itu ya. Tuh, Bapak Ibu semua, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ini menginfokan untuk moderator juga, kita akan extend kurang lebih 15 menit ya, untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya terkait materi ini, akan dibantu sama moderator ya, ada ekstranya. Oke, bagus sekali. Buat nanti teman-teman penanya akan ada goodie bag yang cantik dari Afris ya, jadi silakan
memanfaatkan. Ibu Lina, Iya, saya mau bertanya, boleh? Silakan Om. Ya, mengenai tadi yang di slide terakhir ini, saya mau tanya dan memberi komentari sedikit karena menarik. Jadi tadi kan sehatkan dulu diri kita untuk kemudian menyehatkan orang lain ya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam lingkungan kerja atau mungkin dalam keluarga, ini kan sebenarnya kita juga punya tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, di saat kita punya tanggung jawab yang memang wajib kita selesaikan, tetapi misalkan di saat itu kondisi kita tidak ideal, dalam tanda kutip misalkan tidak bahagia gitu. Tapi ya karena kewajiban mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, untuk mengatasi hal dan situasi seperti itu tuh bagaimana ya cara penyelesaiannya? Ya itu aja dari saya. Terima kasih Ibu Ayu. Ya, terima kasih. Bu Saya Ayu, langsung jawab, Bu Lina. sebelum dijawab, dari Najia atau Hadia ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, nanti bisa bantu disampaikan ke Bu Ayu. Thank you. Oke, tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Sukanen ya, betul ya. Oke. Lebih enak kalau pagi dulu dijawab, baru aku tanya lagi atau mau semua pertanyaannya dulu baru dijawab? Kalau dari saya enak satu-satu ya, supaya lebih jelas juga ya. Sampai clear dulu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara kita untuk bisa ini di lingkungan kerja kita, ya mungkin lingkungan kerjanya tidak sehat gitu ya, tidak sehat jiwa. Nah, kita cari dulu, jangan lupa, tadi kan selalu saya katakan, kenali dulu sumber masalah, ketidakbahagiaan kita, stres kita tuh apa, kenali dulu. Jadi kita kesampingkan orang lain dulu sebelum kita, kan karena dikatakan ya, sebelum kita bisa menolong, take care of others, kita harus tahu dulu. Nah, kita tahu dulu nih, kita nilai dulu, oh sebenarnya yang bikin saya nggak enak, yang bikin saya katakanlah tertekan atau dalam kondisi mental yang nggak baik, itu apa? Gitu. Nah, setelah ketemu, oh solusinya apa ya? Kira-kira saya bisa nggak ya memberikan solusi untuk diri saya sendiri. Nah, setelah semua oke, kita lihat bisa tanpa bantuan profesional, atau jika membutuhkan bantuan profesional, boleh. Karena begini, kadang rasa-rasanya banyak juga stigma atau di masyarakat itu yang mengatakan kalau udah ke psikolog, kalau udah pergi itu kayaknya udah berat banget, udah sesuatu yang luar biasa berat dan wah pasti masalahnya luar biasa rumit. Enggak loh Bapak Ibu gitu. Kadang saya ada pasien gitu di rumah sakit, nyebutnya pasiennya. Yang dia datang misalnya dia, Mbak, aku nih mau pindah kerja deh Mbak. Kayaknya gimana ya Mbak? Dia bukan hanya butuh ya, dia butuh orang untuk discuss. Jadi masalahnya itu kalau orang lain mungkin ngiranya masalahnya bilangnya kalau Nadia mungkin bilangnya masalah receh gitu ya, masalah yang sebenarnya kan ini bisa diselesaikan sendiri, tapi ternyata butuh loh konsultasi untuk brainstorming sama misalnya psikolog untuk melihat langkah saya selanjutnya apa gitu. Nah, jadi saran saya Pak, kalau misalnya bisa dilakukan sendiri, dicari solusinya ya oke, cari solusinya apa yang terbaik bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya hubungin profesional, baru bisa kita mempengaruhi lingkungan kerja dan lain-lain. Tapi ingat, kita tidak akan selalu bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita secara 100% gitu. Misalnya kita pengen di lingkungan kita pengen membantu gitu ya, tapi membantu kita kan tentu saja ada batasannya. Kita nggak mungkin bisa membantu semua orang memiliki kesehatan mental yang baik. Kurang lebih begitu sih, karena nggak ada contohnya, jadi saya agak sulit juga. Tapi semoga mudah-mudahan cukup menjawab ya, cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, terima kasih. Oke, dari chat ada satu pertanyaan dari Bu Pipit. Dear Bu Ayu, ketika perubahan aktivitas yang kita alami saat ini menimbulkan gangguan tidur, apakah termasuk gangguan kesehatan jiwa? Gangguan tidurnya seperti apa dulu tuh kan? Nanyanya selalu. Maksudnya saya berusaha menanya spesifik, gangguan tidurnya apa? Ini kadang-kadang orang bilang, oh saya itu insomnia. Insomnia itu, tapi setelah ditilik, oke kita assess insomnia, apa yang dimaksud, ternyata gangguannya itu tidurnya kebalik. Ini mungkin yang school from home ini juga ngerasa nih, jadi bangunnya jadi lebih siang, terus tidurnya jadi lebih malam, pola tidurnya jadi kacau karena situasi yang membuat pola tidur kita kacau. Nah, ketika itu yang terjadi,
kita nggak boleh bilang berarti ada gangguan secara psikologis atau apa, enggak. Tapi karena ada pola kehidupan kita yang jadi berubah, jadi kacau. Tapi ketika pola tidurnya dikatakan misalnya dalam seminggu ini kesulitan tidurnya, baru bisa tidur jam 3 pagi. Jam 5 pagi sudah bangun, udah nggak bisa tidur. Lalu siang misalnya mencoba untuk tidur, nggak bisa gitu. Sehari tidurnya hanya 2 jam, atau mungkin lebih 5 jam, tapi kualitas tidurnya jelek. Nah, itu sudah berarti indikasi ada sesuatu yang salah. Begitu. Kurang lebih begitu ya, semoga menjawab. Jadi dilihat dulu konteksnya apa pola tidurnya. Gitu. Dan juga ada lumayan banyak pertanyaan di chat. Oke. Ditanya sama Ibu Novena Putri, Bu Ayu, apakah skizofrenia bisa disembuhkan atau seumur hidup harus minum obat yang disarankan oleh dokter sesuai dosisnya? Oke. Skizofrenia ya. Sebenarnya kita kalau bilang itu tuh apa ya? ODGJ kepanjangannya apa? Orang dengan gangguan jiwa, bukan dengan sakit. Kalau kita sakit, kita konteksnya kalau setelah sakit kita akan sembuh ya. Kita demam berdarah ketika kita minum obat dan lain-lain, atau misalnya ada pasien COVID, nanti dia akan sembuh pada waktunya. Tapi karena kita sebutnya adalah gangguan, jadi mohon maaf biasanya akan menetap, terutama skizofrenia itu akan memerlukan pengobatan. Sejauh yang saya tahu ya, skizofrenia karena pengobatan saya nggak pegang, tapi sejauh yang saya tahu harus minum obat secara rutin. Kalau tidak, karena akan berpotensi untuk kambuh dan membahayakan, bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang sekitarnya. Jadi kalau ditanya obat, ya, dan karena bentuknya bukan sakit, jadi tidak ada kata-kata sembuh. Gangguan bahasanya. Semoga cukup menjawab ya untuk skizofrenia. Oke. Ini ada satu lagi, ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, tapi Ibu Ranit bilang suicidal thoughts masuk ke depresi, Bu. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Itu dan apakah mental health sudah di-cover BPJS? Oke. Mental health sudah di-cover BPJS. Saya tidak terlalu tahu, tapi sejauh yang saya tahu, di puskesmas sudah. Sejauh yang saya tahu, tapi saya tidak bisa memastikan 100% ya. Setahu saya di puskesmas itu sudah bisa. Gitu. Dan beberapa, kalau swasta saya tahunya beberapa insurance tuh bisa gitu untuk cover mental health. Tapi kadang kalau insurance pun mental health ada yang hanya di cover ketika ke dokter, yaitu ke psikiater, ke psikolog enggak, tapi ada beberapa yang sudah. Kalau BPJS coba ditanyakan ke puskesmas ya, kemungkinan kok sepertinya saya pernah dengar sudah sih, cuma saya nggak bisa memastikan. Atau misalnya, saya bisa share sedikit mengenai info ini. Nah, betul, Bu Lina. Jadi, setahu saya untuk di Surabaya, sepertinya juga tidak berbeda dengan di Jakarta. Selama puskesmas punya poli psikologi, itu di-cover. Jadi, di-cover-nya bukan tidak berbayar, tapi dengan biaya yang sangat sedikit. Kalau di Surabaya tuh 2.500 per kedatangan buat. Jadi dari situ di bawah 10.000 ya. Iya. Nanti psikolog puskesmas bisa merujuk ke poli jiwa rumah sakit jika memang diperlukan. Jadi sangat terjangkau ya, Bu Lina ya sebenarnya ya. Iya, kasih bantuannya. Saya juga nggak terlalu paham. Untuk BPJS itu yang satu apa? Sorry. Masih tadi saya kalau lupa. Satu lagi, suicidal thoughts masuk ke depresi, Bu. Ini pertanyaannya Kak, does it count as depresi? Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi masuk ke situ, bisa jadi tidak. Tapi seringkali depresi memang dibarengi dengan pikiran untuk mengakhiri hidupnya, iya betul. Tapi belum tentu ke arah itu. Tidak bisa dipastikan pasti, tapi biasanya depresi banyak sekali yang berhubungan dengan pikiran menyakiti self-harm, menyakiti diri sendiri, atau berpikir untuk bunuh diri. Biasanya, iya, mayoritas itu nanti ke depresi, iya. Oke. Itu semoga menjawab. Masih ada pertanyaan lagi. Pak Muhammad Faisal nanya kalau dia mau minta tips untuk caregiver orang dengan demensia, dan dalam hal ini yang perlu bantuan atau dukungan itu caregiver atau ODD-nya.
Oh, oke. Jadi caregiver-nya perlu apa ya untuk demensia ya? Oke. Nah, kalau di luar negeri, bagusnya itu ada support group. Kalau demensia, saya kurang tahu, tapi sepertinya kalau justru di komunitas terkecil seperti puskesmas itu ada loh. Untuk caregiver schizophrenia ada, untuk demensia ada, dan lain-lain. Jadi, kalau bisa menemukan komunitas tuh alangkah baiknya ya, karena bisa share antar caregiver-nya itu bisa satu untuk mencari komunitas. Yang dua ya harus bisa releasing stress. Kalau saya bilang caregiver begini, kita manusia kan semua ada batasnya. Caregiver-nya itu juga punya batas gitu ya, punya batas dalam arti kalau Anda meminta seseorang menjadi caregiver 24/7 ya menurut saya agak nggak make sense juga gitu ketika dia nggak punya waktu untuk diri sendiri dan lain-lain. Apalagi orang dengan demensia ya, banyak juga yang orang dengan demensia perilakunya itu kan agresif ya, perilakunya agresif, kadang maaf dia bicaranya kasar, bicaranya menyakiti hati. Kalau caregiver itu hanya satu dan 24/7 kok rasanya ya solusinya praktis aja, berarti harus ada orang yang membantu si caregiver itu agar dia punya waktu untuk healing, untuk rilis stresnya dia dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kalau demensia itu biasanya kita kan tidak bisa mengobati dalam tanda kutip, yang dilakukan adalah kita membuat suatu lingkungan atau kondisi di mana supaya demensianya ini, atau kita menyebutnya pikun lah ya gitu kalau awam sehari-hari, supaya tidak menurun terlalu cepat. Gitu. Jadi harus ada orang yang ajak ngobrol, nanya, jangan si demensia si pasien ini kita diamkan aja gitu. Harus ada yang ngajakin ngobrol, nanyain, atau memberikan dia aktivitas dan lain-lain supaya tujuannya agar menurunnya tidak terlalu cepat. Gitu. Jadi terus kondisi lingkungan juga harus dikondisikan, misalnya harus aman, jangan sampai si pasien ini bisa keluar dari dari rumah sendiri tanpa ada yang mengawasi. Lebih ke sana sih. Tapi untuk caregiver-nya tentunya harus ada tempat untuk dia rilis stres, karena ya jujur very stressful sih, meskipun caregiver dalam bentuk apapun, anak kebutuhan khusus pun itu very stressful dan saya paham sekali. Semoga menjawab ya. Iya, oke. Satu pertanyaan lagi ya Najia ya. Mungkin bisa dijawab singkat ya Bu Ayu. Boleh. Silakan Najia. Pertanyaan terakhirnya dari Bu Ika, sejauh mana batasan self-care and self-love dengan selfish? Sorry, self-care dan self-love, kayaknya ini kayaknya ini kembali ke topik yang tadi harus pakai masker sendiri dulu sebelum bisa bantu orang lain. Oh, oke. Pertanyaannya lebih kayak batasan self-care dan self-love sama selfish itu di mana? Kayak ada garis membedakannya. Oke. Oh, sejauh mana batasan self-care dan self-love dengan selfish? Waduh, pertanyaannya berat ya. Self-care, self-love, dan selfish. Nah, sebenarnya kan nggak ada, kalau kita bicara ilmu sosial, itu kan nggak ada batasan-batasan yang saklek, yang pasti, seperti ilmu pasti kan. Nah, self-care, self-love gampangnya aja ya kita harus take care of kita sendiri, tanpa, kalau selfish itu kan berarti sudah ada impact-nya kita merugikan orang lain. Pakai aja batasan seperti itu, selama kita masih nggak merugikan orang lain gitu, misalnya kita self care-nya contohnya kita untuk diri kita sendiri tapi tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa, self care self love gitu. Misalnya gini, gampangnya seorang ibu bekerja, putranya 3 gitu, harus punya self care self love, bahwa saya harus punya me time untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang anaknya dititipin suami atau anaknya ditinggal kemana gitu ya, dititipin orang lain, kita self care self love ke diri sendiri. Nah, kalau untuk selfish ya, kalau ibu tiap hari nge-mall, anaknya ditinggal di rumah 7 hari berturut-turut, menurut saya itu udah nggak jadi self love, jadinya apa? Selfish. Itu pakai batasan itu aja, selama masih tidak mengganggu orang lain, kita bisa katakan itu self love, self care. Tapi kalau kita pergi ke mall tadi 7 hari berturut-turut, anaknya ditinggal di rumah sendiri, nah itu selfish. Gitu aja ya, supaya gampang. Oke. Oke, baik. Wah, Om Bowo gimana nih? Ya, ini dapat ilmu banyak nih, walaupun nggak berasa udah lewat waktunya kita. udah overtime ini. Udah tambah overtime ini, udah extra time-nya habis. Iya. Tadi aku ada sedikit satu pertanyaan yang ditanyakan oleh
Miss Ranit terkait apakah Afris juga sudah mengcover mental health? Jawabannya belum ya, Bu Ranit. Jadi untuk Afris memang tidak mengcover gangguan mental. Tapi balik lagi, silakan gunakan BPJS, cari puskesmas yang punya fasilitas polipsikologi. Nah, insya Allah itu bisa digunakan, dimanfaatkan dengan biaya yang sangat terjangkau. Iya, di Jakarta hampir semua puskesmas, sepertinya kalau bukan pustu, bukan puskesmas pembantu, setahu saya sudah ada semua kok. Oh gitu ya, Bu Iya. Ayu. Iya, setahu saya sudah Jakarta. Oke, siap. Baik, Najia, Hadia, thank you banget. Terima Udah kasih udah teman-teman. moderatorin Bu Ayu. Semangat ya buat studinya. Oke, sampai dengan akhir ini ada 8 orang penanya. Jadi Ibu Anggar, Pak Dana, Bu Pipit, Ibu Novena Putri, Pak Zulkarnain, Ibu Ranit, Bu Ika, dan Pak Muhammad Faisal. Silakan menghubungi HR buat info pemberian goodie bag dari Afris ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di sesi ini. Oke, Iya. itu aja Bu Oke. Linda mungkin. Terima kasih sekali lagi Terima buat Bu Ayu, kasih Ibu Ayu. ilmunya yang sudah dibagikan kepada CTM sore hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan nggak kapok, nanti kita undang lagi ya dengan topik Siap. yang lain. Iya, siap. Ditunggu ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Najia dan Oke, Hadia. oke semua. Saya izin live dulu ya. Iya, Bapak terima Ibu kasih. semua. Mari, Terima kasih, bye-bye. Bu. Thank you, Iya, Najwa, Nadia. Dia. Sampai ketemu nanti. Abo, Bu Ya. Lina. Ya.